ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, dan fokus pada terbuat dari apakah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ini penjelasan Al-Quran. Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk sebangsa manusia yang dikurung di balik tembok. Wujud Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Itu bentuk dari Ya'juj dan Ma'jujnya sahabat beriman. Mereka akan muncul setelah menjebol tembok tersebut. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu huru-hara pertanda dekatnya hari kiamat. Kisah Ya'juj dan Ma'juj ini disebutkan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 106 dan surat Al-Anbiya ayat 95 sampai 98. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah hamba Allah yang soleh yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Zulkarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Kebayang gak sahabat beriman? Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 96 dijelaskan mengenai tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok tersebut dibuat Zulkarnain, hamba Allah yang soleh, terbuat dari potongan-potongan besi dan campuran tembaga yang dipanaskan hingga lumer. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 94 sampai 96 yang artinya mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu upeti kepadamu supaya kamu membuat dinding atau pemisah antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya ialah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sampai sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Mujahid dan Qatadah sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, potongan besi itu akan dijadikan sebagai batanya. Menurut suatu riwayat, berat setiap potongan besinya adalah 1 kuintal Damaskus atau lebih. Sahabat beriman, dimanapun berada, kita lanjut. Setelah potongan-potongan besi itu disusun mulai dari pondasinya hingga ketinggiannya sama rata dengan puncak kedua bukit, seraya menutup celah yang ada di antara keduanya. Para ulama berbeda pendapat tentang tinggi dan lebar dinding tersebut. Banyak pendapat mengenainya di kalangan mereka. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain di balik 2 gunung wilayah Turki. Dari celah 2 gunung itulah Ya'juj dan Ma'juj memasuki dunia manusia.
Sesudah membangun tembok itu, Zulkarnain berkata, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, yang artinya, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Al-Kahfi ayat 98 sampai 99. Berkaitan dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj, ada sebuah riwayat yang menjelaskannya, yang artinya dari Qatadah yang mengatakan, pernah diceritakan kepada kami para tabi'in bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melihat bendungan Ya'juj dan Ma'juj." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu, gambarkanlah keadaannya kepadaku." Lelaki itu berkata, "Dari kejauhan tampak bentuknya seperti kain burdah yang bergaris, yakni garis hitam dan garis merah." Nabi SAW bersabda, "Kalau begitu berarti kamu telah melihatnya." Hadis ini berpredikat mursal. Khalifah Al-Wasiq di masa pemerintahannya pernah memerintahkan kepada salah seorang amir atau pembantunya untuk membuat tim ekspedisi guna melihat bendungan tersebut. Lalu bila mereka kembali, nanti harus menceritakan kepadanya keadaan bendungan tersebut secara rinci. Tim yang tergabung dalam ekspedisi ini menjelajahi berbagai negeri dan kerajaan, hingga konon akhirnya mereka berhasil menemukan bendungan tersebut dan menyaksikan bangunannya yang terbuat dari besi dan tembaga. Disebutkan bahwa mereka melihat sebuah pintu besar pada bendungan itu dan gembok yang sangat besar. Mereka sempat pula melihat adanya sisa-sisa batu bata dan pekerjaan di salah satu menaranya, dan bahwa bendungan tersebut dijaga ketat oleh penjaga-penjaga dari kerajaan-kerajaan yang berdekatan dengannya. Dikatakan pula bahwa bendungan tersebut sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Kemudian tim ekspedisi ini kembali ke negeri mereka. Lama masa perjalanan mereka lebih dari 2 tahun. Dalam perjalanan itu mereka menyaksikan berbagai kejadian yang mengerikan dan hal-hal aneh. Kita lanjut sahabat beriman, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tembok. Dalam Musnah Imam Ahmad disebutkan bahwa Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan, Ka'ab pernah mengatakan bahwa bila mana akan tiba saat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka melubangi tembok itu dengan kapak atau peralatan yang mereka miliki, sehingga orang-orang yang tinggal di balik tembok itu dapat mendengar suara kapak mereka. Bila hari telah petang dan malam akan tiba, maka Allah menjadikan lisan seseorang dari mereka Ya'juj dan Ma'juj berkata, "Kita datang lagi besok untuk meneruskannya." Pada keesokan harinya mereka berangkat menuju ke tembok itu, dan mereka menjumpai tembok itu telah diutuhkan kembali oleh Allah seperti semula sebelum dilubangi. Subhanallah. Maka mereka menggali atau mengelubanginya kembali, sehingga manusia yang tinggal di balik tembok mereka dapat mendengar suara kapak mereka. Bila malam tiba, Allah menjadikan lisan seseorang dari mereka mengatakan, "Kita akan ulangi lagi kalian ini besok insya Allah." Pada keesokan harinya mereka datang, dan ternyata mereka menjumpainya dalam keadaan seperti mereka tinggalkan kemarin, berkat perkataan insya Allah mereka. Mereka meneruskan pekerjaannya sehingga tembok itu dapat mereka jebol, dan mereka keluar dari tembok itu. Gelombang pertama dari mereka melewati sebuah danau, maka mereka meminum air danau itu sampai kering. Masya Allah. Kemudian gelombang kedua keluar, lalu mereka menjelati lumur danau itu. Seperti apa ya? Gelombang ketiga keluar dan melewati tempat danau itu, lalu mereka berkata, "Dahulu di sini pernah ada airnya." Manusia lari dari mereka, tiada sesuatu pun yang dapat menahan serbuan mereka. Kemudian mereka Ya'juj dan Ma'juj
mengarahkan anak panahnya ke langit, lalu melepaskannya, dan anak-anak panah mereka kembali ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Mereka berkata, kita telah kalahkan penduduk bumi dan kita kalahkan penduduk langit. Maka Nabi Isa alaihissalam mendoakan kebinasaan mereka seraya mengatakan dalam doanya, Ya Allah, tiada kekuatan dan tiada upaya bagi kami untuk menghadapi mereka, maka lindungilah kami dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Lalu Allah menimpakan kepada mereka wabah penyakit ulat yang dikenal dengan nama ulat penyakit unta. Wabah itu menggerogoti tengkuk mereka hingga mereka binasa semuanya. Lalu Allah mengirimkan burung-burung yang membawa bangkai mereka dengan paruh dan cakarnya, kemudian melemparkan mereka ke laut. Setelah itu Allah mengirimkan hujan yang diberi nama hujan kehidupan. Dengan hujan itu Allah membersihkan bumi dan menjadikannya mengeluarkan tetumbuhannya kembali, sehingga satu buah delima dapat mengenyangkan seisi rumah. Demikian ulasan tembok Ya'juj dan Ma'juj terbuat dari apa dalam Al-Quran. Semoga kisah Ya'juj dan Ma'juj bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah dan dihindarkan dari fitnah mereka di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sahabat beriman dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Jazakumullah khairan yang telah menyimak video ini.